Bab 2121. Tidak bisa tidur sepanjang malam. King Feng dan Suelin tidak meninggalkan kamar sepanjang malam, dan kebisingan di kamar terdengar sepanjang waktu. Ruyan Liu dan Meng Yaosu juga tidak bisa tidur semalaman di kamar lain. Mereka tidak tidur, dan meskipun merasa sangat tidak nyaman, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Keesokan paginya, begitu matahari terbit, sinar matahari yang lembut menyinari tanah dan menerangi seluruh ruangan. King Feng duduk tegak, dan menatap Suelin di sampingnya dengan sedikit simpati. Suelin terlalu gila tadi malam dan baru saja tertidur. Wajahnya masih agak pucat karena kehilangan banyak energi. King Feng menyelimuti Suelin dengan lembut, lalu berbalik untuk membuka pintu. Begitu dia membuka pintu, dia melihat seseorang setelah beberapa langkah, dan itu adalah Ruyan Liu. Ruyan Liu mengenakan gaun merah dan sangat cantik. Wajahnya yang menawan bagaikan bunga mawar yang mekar. Ia tampak seperti peri yang baru saja turun dalam balutan gaun merahnya. Pinggang ramping dan jenjangnya sungguh memukau. Wajah King Feng menjadi canggung, saat dia berkata, "Selamat pagi Ruyan." Ruyan menatapnya dan berkata, "Pagi. Matahari sudah terbit, kamu pasti sangat bahagia tadi malam." King Feng tersenyum canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak akan pernah mengakui bahwa dia bermain-main dengan Suelin sepanjang malam tadi malam. Ruyan Liu berjalan ke sisi King Feng dan memeluknya. King Feng buru-buru mendorongnya dan berkata, "Sekarang sudah siang, dan kita di luar. Kalau ada yang melihat kita, bisa gawat." Petik 2. Ruyan mengangkat alisnya dan berkata, "Ada apa? Kamu tadi malam tidak peduli sama sekali, kenapa sekarang kamu peduli?" King Feng kemudian ditarik paksa ke kamar Ruyan, dan 1 jam kemudian, King Feng keluar dari kamar Ruyan dengan kedua kakinya gemetar, dan ketakutan di matanya. King Feng berkata pelan, "Kecemburuan seorang wanita terlalu kuat, terlalu besar. Aku tak sanggup menahannya." Petik 2. Tepat saat dia bersiap untuk pergi, sebuah suara datang dari belakangnya, "Kakak Li, kemana kamu akan pergi sekarang?" King Feng menoleh dan menyadari bahwa Meng Yao telah berbicara dari kamarnya. Ia juga baru saja keluar dari kamarnya dan menatapnya dengan getir. Meng Yao juga sangat cantik. Ia mengenakan gaun ungu, bertubuh tinggi kurus, dan berwajah cantik, namun ia menatap King Feng dengan penuh hasrat. Dia jelas mendengar apa yang baru saja terjadi dengan King Feng dan Ruyan, serta Suelin tadi malam. Meng Yaosu dulunya adalah kekasih gelapnya, jadi wajar saja dia menolak untuk mengaku kalah. Tak peduli seberapa keras ia memprotes, Meng Yaosue pun ikut terseret ke kamarnya. Namun, tentu saja, Meng Yaosue tidak ingin melawan, karena jika ia melawan, dengan kekuatannya sebagai penguasa planet, para wanita itu takkan mampu berbuat apa-apa padanya. 1 jam kemudian, King Feng juga meninggalkan kamar Meng Yaosu, dan seluruh tubuhnya gemetar karena ia kesulitan berjalan lurus tanpa kaki gemetar. Tidak ada pria yang tahan bersama 3 wanita dalam sehari, apalagi itu hanya 1 malam dan 1 hari. King Feng bergegas meninggalkan tempat yang dipenuhi wanita itu dengan rasa takut, saat dia menuju menemui Kaisar Ling Yun untuk merencanakan sesuatu. Ketika King Feng tiba di kediaman Kaisar Ling Yun, Kaisar Ling Yun sedang mengerjakan dokumen kerajaan. Matanya dipenuhi keanehan ketika melihat kaki King Feng gemetar dan wajahnya pucat. Kaisar Ling Yun bangkit dan berkata, "Yang mulia, ada apa denganmu? Apakah Anda sakit? Apakah Anda flu?" King Feng menatapnya dan berkata, "Aku sekarang adalah penguasa planet dengan kemampuan tingkat Sein, bagaimana mungkin aku terkena flu?" Kaisar Ling Yun menggosok kepalanya dengan canggung dan berkata, "Memang benar, aku belum pernah mendengar ada orang suci yang sakit, tapi kenapa wajahmu begitu pucat? Tubuhmu juga sedikit gemetar. Mungkinkah istrimu telah menghisapmu sampai kering tadi malam?" Wajah King Feng tiba-tiba menjadi canggung. Ia tidak menyangka Kaisar Ling Yun begitu pintar dan bisa langsung menebaknya, bahkan mengucapkannya dengan lantang. Faktanya, Kaisar Ling Yun juga punya banyak selir, dan wajahnya pun akan pucat setelah dirundung. Ia bahkan tidak akan bisa bangun keesokan harinya, jadi keadaannya jauh lebih baik daripada Kaisar Ling Yun. Kaisar Ling Yun buru-buru memerintahkan para kasim untuk menyiapkan sup ginseng untuk membantu King Feng memulihkan tenaganya. King Feng minum sup ginseng di kamar Kaisar Ling Yun, dan setelah beristirahat sejenak, tubuhnya sudah pulih sepenuhnya. Hanya saja karena ia sudah lama tidak bertemu Suelin dan yang lainnya, ia butuh waktu untuk beradaptasi. King Feng memandang Kaisar Ling Yun di sampingnya dan berkata, "Aku datang menemuimu untuk menyampaikan beberapa hal. Aku mungkin harus meninggalkan benua api merah nanti." Petik 2. Hati Kaisar Ling Yun mencelos, matanya menegang. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, King Feng pasti akan pergi, tetapi ia masih merasa enggan ketika King Feng mengatakannya. Demi Kaisar Ling Yun, King Feng telah memberikan semua yang dimilikinya saat ini. King Feng bahkan telah menyelamatkan nyawanya. Jika bukan karena King Feng, ia pasti sudah mati sejak lama. Kaisar Ling Yun benar-benar tidak ingin King Feng meninggalkan benua api merah,
tetapi dia juga tahu bahwa King Feng benar-benar naga dari 9 surga. Benua api merah terlalu kecil, karena hanya sebuah kolam kecil di alam semesta. Tidak ada tempat bagi naga sejati seperti King Feng. Suatu hari, King Feng akan terbang melintasi 9 langit sebagai naga sejati, saat ia terbang ke langit dan meninggalkan tempat ini. Kaisar Ling Yun menghela napas dan berkata, "Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya akan mengikuti perintah Anda, dan menjaga seluruh benua dengan sangat baik." King Feng mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Kaisar Ling Yun, matanya dipenuhi pujian. Dia mengeluarkan sejumlah batu spiritual, ramuan, teknik, dan harta dharma dari cincin interspatialnya, lalu menumpuk semuanya di depan ruangan Kaisar Ling Yun, menerangi seluruh ruangan dengan cahaya berwarna pelangi kemasan. Kegembiraan dan rasa syukur memenuhi mata Kaisar Ling Yun saat ia melihat batu-batu spiritual dan harta dharma yang melimpah. Kaisar Ling Yun berkata, "Penguasa, kau akan membutuhkan beberapa harta ini saat meninggalkan benua api merah, karena para kultivator dari benua dan planet lain sangat kuat. Aku tidak akan bisa menggunakan semua ini. Harta karun ini mungkin kuat, tapi semuanya harta karun setengah suci dan harta karun dharma tingkat rendah. Harta karun ini hanya berguna di benua api merah, dan akan kehilangan nilainya di benua planet tingkat tinggi lainnya, jadi aku tidak akan bisa menggunakannya. Simpan saja sendiri. Terima kasih, Yang Mulia." Kaisar Ling Yun membungkuk hormat kepada King Feng, hatinya dipenuhi rasa terima kasih. Kaisar Ling Yun jelas tahu bahwa selain memberinya posisi sebagai penguasa proksi, ia juga mewariskan kepadanya batu spiritual dan harta dharma yang tak terhitung jumlahnya, yang cukup untuk membawanya ke alam suci. Dengan begitu, ia akan cukup kuat untuk mengendalikan seluruh planet. Bab 2122. Santo Laut Darah tiba. Saat King Feng tengah berbincang dengan Kaisar Ling Yun di dalam ruang kekaisaran, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu dari luar, dan kemudian seorang Kasim masuk ke dalam. Kasim ini adalah seorang tetua berusia sekitar 100 tahun. Wajahnya keriput dan tua, tetapi ia memancarkan energi yang kuat, layaknya seorang santo tingkat rendah. Dia adalah kepala pelayan seluruh istana kekaisaran, mengendalikan istana kekaisaran, dan telah melayani 3 generasi Kaisar Ling Yun. "Yang Mulia, Santo Laut Darah ada di sini, dan ingin bertemu dengan penguasa," kata kepala pelayan tua itu sambil membungkuk hormat. Mendengar ucapan tetua itu, alis King Feng berkerut, tatapannya berubah aneh. Ia tak menyangka Santo Laut Darah akan datang dan menanyakannya. Sang Santo Laut Darah dulunya adalah Raja Laut Darah. Setelah King Feng membunuh Raja Api Merah di Gunung Raja Api, dia terpisah dari orang suci Laut Darah dan tidak berbicara dengannya selama beberapa waktu. King Feng tahu bahwa orang suci Laut Darah adalah penguasa Laut Darah benua Api Merah dan dia mengendalikan laut, jadi dia jarang ingin menemukannya dalam keadaan normal. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi kali ini. Karena Santo Laut Darah datang dengan tekanan seperti itu, sesuatu yang besar pasti telah terjadi. King Feng bertanya, "Di mana orang suci Laut Darah sekarang?" Kepala pelayan tua itu membungkuk hormat dan berkata, "Yang Mulia, dia ada di dalam aula besar istana kekaisaran." King Feng mengangguk dan berkata, "Aku akan pergi menemuinya. Kalian tetap di sini dan jangan bergerak." Petik 2. Tubuh King Feng berubah menjadi seberkas bayangan surrealis yang tiba-tiba menghilang dari ruangan, dan pada saat berikutnya, dia muncul di aula besar. Aula besar adalah tempat raja biasa memanggil para menteri, tetapi kini seluruh aula kosong tanpa jenderal atau menteri. Hanya ada seorang wanita yang berdiri diam di sana dengan raut wajah cemas. Wanita ini adalah Santo Laut Darah. Ia mengenakan jubah merah darah yang membungkus tubuhnya yang indah dan membuatnya tampak lebih menarik. Akan tetapi, wajahnya yang menarik agak pucat, karena dia jelas-jelas cemas, dan dia berjalan mengelilingi aula besar tanpa henti. Jejak darah muncul di mata orang suci Laut Darah ketika dia melihat King Feng, dan dia berkata, "Akhirnya aku menemukanmu, King Feng, ini hebat." King Feng mengerutkan kening dan berkata, "Saint Laut Darah, apa yang terjadi? Beritahu aku detailnya." "Tidak perlu terburu-buru." Petik 2. Santo Laut Darah berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak terburu-buru? Ini menyangkut kelangsungan hidup seluruh benua Api Merah dan Laut Darah. Raja Api Merah, penguasa planet benua Api Merah, sudah kubunuh. Aku juga sudah memusnahkan 3 area terlarang, apalagi yang bisa mengancam benua Api Merah?" tanya King dengan bingung. Saint Laut Darah menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa kau lupa bahwa Laut Darah kita juga salah satu kekuatan terpenting benua Api Merah? Laut Darah kita mencakup 50% dari seluruh permukaan planet, dan ada celah abis yang sangat besar di kedalaman Laut Darah, yaitu abis Laut Darah." King Feng sedikit mengernyit dan berkata, "Orang suci Laut Darah, maksudmu bahayanya berasal dari jurang Laut Darah?" Saint Laut Darah mengangguk dan berkata, "Banyak perubahan aneh telah terjadi di jurang Laut Darah akhir-akhir ini. Sering muncul permukaan binatang darah yang kuat, dan semuanya berada di tingkat Saint. Beberapa terlalu kuat untuk kulawan, dan binatang darah ini semuanya menuju benua Api Merah." Kata King Feng,
Sepertinya benua api merah tua sedang dalam bahaya. Binatang darah dari jurang laut darah ini benar-benar tidak tahan dengan kesendirian. Aku akan pergi bersamamu untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Saint Laut Darah mengangguk dengan semburat kegembiraan di matanya dan berkata, sebaiknya kau ikut denganku. Kau lebih kuat dariku dan pasti bisa mengalahkan binatang darah itu dengan mudah. Kalian harus menunggu sebentar. Izinkan aku mengucapkan selamat tinggal pada Suelin, Ruyan Liu, dan yang lainnya. Setelah berpisah dengan Santo Laut Darah, King Feng pergi ke kamar Suelin. Suelin kini terbangun, karena dia merasakan sedikit rasa sakit di sekujur tubuhnya, jelas akibat kejadian tadi malam. Suelin ketakutan saat melihat King Feng telah memasuki ruangan, dia pun buru-buru menutupi dirinya karena takut kalau King Feng melihatnya. King Feng terdiam, lalu berkata, kamu gila tadi malam, mengapa kamu menutupi dirimu sekarang? Wajah Suelin yang menarik memerah karena malu dan canggung, saat dia berkata dengan marah, ini semua salahmu. Baiklah, sayang. Ini sepenuhnya salahku tadi malam. Oh iya, aku datang untuk memberitahumu sesuatu. Santo Laut Darah baru saja datang, dan dia bilang ada yang tidak beres di jurang Laut Darah. Monster darah yang kuat telah menyerbu, jadi aku akan pergi bersamanya untuk melihat apa yang terjadi. Suelin mengangguk dan berkata, oke. Pergilah lebih awal agar kamu bisa kembali lebih cepat. Aku akan menunggumu. Kemudian King Feng meninggalkan kamar Suelin dan pergi ke kamar Ruyan Liu dan Meng Yao Su untuk menceritakan situasinya. Sue, Ruyan, dan Meng Yao awalnya ingin pergi bersama King Feng, tetapi King Feng menghentikan mereka semua hari ini. Tubuh mereka tidak akan sanggup menahan perjalanan panjang, jadi King Feng membawa anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pemburu harta karun bersamanya. Setibanya di luar istana kekaisaran, ia mengeluarkan sebuah perahu spiritual dan melemparkannya ke tanah. Kemudian, ia duduk di dalamnya bersama Santo Laut Darah. Ia mengeluarkan 18 batu spiritual dari cincin interspatialnya dan menempatkan satu di masing-masing dari 18 posisi di perahu spiritual. Kemudian, ia memindahkan esensi vitalnya ke dalam perahu spiritual, dan perahu itu pun bersinar putih, sementara seluruh langit dipenuhi tulisan-tulisan jimat putih. Perahu spiritual itu melaju dengan kecepatan luar biasa, menerobos kehampaan, dan terlempar sejauh beberapa ribu kilometer dalam sekejap mata. Kerutan di dahi King Feng makin bertambah saat dia berjalan semakin jauh ke utara benua api merah, karena dia jelas merasakan bau darah yang menyengat di udara. Bau busuk inilah yang dilepaskan oleh makhluk darah yang kuat, dan bau busuk ini benar-benar berbeda dengan bau darah yang dilepaskan oleh orang suci Laut Darah di sampingnya. Laut Darah menempati 50% dari seluruh permukaan planet, dan laut berwarna darah ada di mana-mana. Konon, laut di sini dulunya berwarna biru, tetapi setelah pertempuran tak terhitung jumlahnya antara monster darah melawan para pembudidaya diri, darah mereka mencemari seluruh laut. Laut itu berubah menjadi merah darah, dan dari sanalah nama Laut Darah berasal. Di atas Laut Darah terdapat banyak pulau yang jumlahnya sekitar ratusan ribu pulau. Beberapa pulau seukuran kerajaan di daratan, sementara yang lain hanya seukuran desa. Ada banyak binatang berdarah yang hidup di pulau-pulau ini. Binatang-binatang darah ini berbeda dari binatang iblis, karena tubuh mereka sepenuhnya terbuat dari darah. Mereka akan melahap energi berdarah dari langit dan bumi, dan mereka juga berlatih secara berbeda dari binatang iblis di darat, karena mereka telah berevolusi menjadi spesies yang berbeda. Perahu spiritual itu melaju sangat cepat, dan dalam waktu 1 jam, King Feng dan yang lainnya tiba tepat di atas Laut Darah. Pada saat ini, gelombang laut darah raksasa setinggi beberapa ratus kaki melesat ke langit. Gelombang laut itu melesat ke langit dan menyelimuti seluruh langit dan bumi, memenuhi langit dengan energi berdarah. Bab 2123. Binatang Darah. King Feng menatap Laut Darah di hadapannya dengan cemas karena ia mencium aliran energi mengerikan dari dalam laut. Energi itu setidaknya setara dengan tingkat suci, dan juga memiliki sedikit aura monster darah. Cipratan, cipratan. Pada saat berikutnya, serangkaian suara keras terdengar dari bawah Laut Darah, dan seekor paus suci darah yang besar terbang ke atas. Paus darah suci sangatlah besar, panjangnya mencapai beberapa puluh ribu meter, karena tubuhnya mampu merobek beberapa pulau, dan ekornya juga sepanjang beberapa ribu meter. Paus suci darah tiba-tiba mengibaskan ekornya dan meledakkan gelombang laut besar setinggi beberapa ratus kaki yang menyerbu ke arah King Feng dan yang lainnya. Berdiri di langit, seberkas cahaya dingin muncul di matanya, dan tiba-tiba ia mengayunkan tinjunya membentuk tinju neraka pencekik raksasa yang menghantam ekor paus suci darah. Dengan suara, bang, yang keras, tinju itu menghancurkan ekornya, dan berubah menjadi tetesan air berdarah yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh dari langit. Kemudian, tinjunya melesat ke arah kepala paus suci darah dan menghantamnya tepat di atas kepalanya dalam sekejap mata. Kepala paus suci darah hancur berkeping-keping dalam satu hantaman, dan seperti ekornya, ia berubah menjadi cipratan air berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh ke Laut Darah di bawahnya.
Meskipun paus suci darah sangat kuat, dan kekuatannya telah mencapai tingkat suci tingkat rendah, ia tidak memiliki peluang untuk melawan balik di hadapan King Feng, karena ia dihancurkan dengan satu pukulan. Sekilas keterkejutan muncul di mata Santo Laut Darah ketika melihat kekuatan King Feng, dan ia berkata, "King Feng, bagaimana kekuatanmu bisa meningkat sebanyak itu? Raja Api Merah Tua mungkin bahkan takkan sanggup menahan pukulanmu jika ia bertemu denganmu lagi." King Feng tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Kekuatannya meningkat pesat setelah ia membunuh Sein Iblis berkepala 9, mayat iblis tanpa kepala, dan Sein Hantu bermata 3. Baik itu kemampuan menyerang, energi roh, maupun penggunaan teknik tinju, ia telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Ia bahkan bisa membunuh Sein tingkat menengah jika bertemu dengannya, jadi monster darah Sein tingkat rendah sekalipun tak akan pernah mampu menahan pukulannya. Meskipun King Feng telah membunuh paus suci darah, hal itu tidak membuat para monster darah di Laut Darah ketakutan. Mereka semua bergegas menuju air berdarah paus suci darah, dan berkumpul di sekitarnya, seolah-olah mereka telah menemukan makanan lezat. Mereka terus-menerus mencabik-cabik darah di hadapan mereka, dan tiba-tiba, mayat paus suci darah tercabik-cabik hingga tak terhitung jumlahnya, saat mereka menelannya ke dalam tubuh mereka sendiri untuk memperkuat energi mereka. Setelah memakan darah paus suci darah, energi para binatang darah meningkat dengan kecepatan yang lebih tinggi. Beberapa binatang darah telah mencapai tingkat setengah suci, dan mereka masih terus meningkat dengan kecepatan tinggi. Sein Laut Darah mengerutkan kening dengan alis tipisnya, lalu menjelaskan, "King Feng, monster darah ini seperti iblis jahat. Mereka meningkatkan kemampuan mereka dengan memakan semua monster iblis lainnya." Kata King Feng, "Kelompok monster darah itu licik sekali. Mereka bahkan bisa memakan spesies mereka sendiri, tapi kecepatan peningkatan kekuatan mereka terlalu cepat. Kita harus segera membunuh mereka semua sebelum kelompok monster darah yang lebih kuat tertarik. Kita tidak bisa memberi mereka waktu untuk bereaksi." Dengan niatnya, King Feng mengeluarkan pedang suci Yin yang dari cincin interspatialnya. Ia mengayunkannya ke depan dengan kuat, dan seberkas cahaya Yin yang pun terbentuk. Cahaya itu membentuk pusaran air yang berputar kencang menuju Laut Darah di hadapan mereka. Lebih dari 10.000 binatang darah berkumpul di dalam Laut Darah di hadapan mereka, dan mereka semua berkumpul di sekitar tubuh King Feng dalam upaya menyerang. Namun, wajah mereka semua berubah drastis ketika King Feng menyerang dengan pedang pusaran air. Mereka merasakan gelombang ancaman mematikan, dan mereka semua berbalik untuk lari. Tetapi pedang pusaran air milik King Feng bergerak terlalu cepat hingga membentuk pusaran air raksasa yang mengaduk seluruh air Laut Darah. Bang, bang, bang. Dalam sekejap mata, King Feng menghancurkan tubuh binatang buas darah yang tak terhitung jumlahnya, dan mengubahnya menjadi air berdarah yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di langit dan tanah. "Ayo, kita terus maju." King Feng mengemudikan perahu spiritualnya menuju ujung terdalam Laut Darah. Mereka hanya membunuh beberapa monster darah di sudut terluar Laut Darah, tapi mereka tidak penting. Monster darah yang lebih kuat hidup di ujung terdalam Laut Darah. Kekuatan binatang darah ini diklaim telah mencapai tingkat menengah tingkat suci, sehingga bahkan Raja Laut Darah tidak dapat mengalahkan mereka. Laut Darah tengah mengalami perubahan dramatis, gelombang laut membubung ke angkasa, dan air laut berdarah bergulung-gulung di kedalaman laut, dan bersamanya muncullah berbagai jenis binatang darah yang bermutasi. Ada singa darah, harimau darah, macan tutul darah, dan beberapa binatang darah lainnya yang belum pernah dilihat King Feng sebelumnya. Semua monster darah ini sangat licik, mata mereka memancarkan cahaya merah. Mereka sama sekali tidak takut setelah melihat Santo Laut Darah. Sebaliknya, mata mereka dipenuhi hasrat, seolah ingin melahap Santo Laut Darah. King Feng juga memperhatikan hal ini, lalu bertanya, "Santo Laut Darah, kau pernah menjadi penguasa Laut Darah dan menguasai laut. Binatang-binatang darah itu seharusnya menjadi pengikutmu, tetapi mengapa mereka memandangmu seperti makanan, seolah-olah mereka ingin melahapmu?" Sein Laut Darah menggelengkan kepalanya, tertawa getir, dan berkata, "King Feng, monster-monster darah ini dulunya pengikutku, tetapi sesuatu terjadi pada mereka baru-baru ini, seolah-olah mereka telah dikendalikan oleh suatu teknik jahat. Mereka menolak untuk mendengarkan perintahku, dan bahkan ingin menyerangku. Jika tebakanku benar, pasti ada iblis yang kuat namun jahat di balik monster-monster darah ini. Dia pasti mengendalikan monster-monster darah ini untuk menyerangmu dan seluruh Laut Darah. Sasarannya mungkin bukan hanya Laut Darah, aku khawatir mungkin juga seluruh benua api merah." Santo Laut Darah berkata, "Tepat sekali. Itulah sebabnya aku pergi mencari bantuanmu, karena aku tahu siapapun di balik monster-monster darah ini pasti sangat kuat. Aku pernah menggunakan energi rohku untuk mencari tahu apa yang terjadi di kedalaman, tetapi aku terpental kembali. Energi rohku bahkan terluka dan hampir dimakan olehnya." Saat King Feng berbicara dengan orang suci Laut Darah, sekitar 10.000 binatang darah menyerbu ke depan dari Laut Darah dan menyerang ke arah King Feng. Tanpa mempedulikannya,
ia membalikkan pedang suci yin yang di tangannya dan menebas dengan kuat ke depan. Seberkas cahaya yin yang kembali memancar. Cahaya yin yang menghancurkan udara, merobek ruang, dan langsung membunuh sekitar 10.000 monster darah di hadapan mereka. Mereka berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar di langit dan bumi. Meskipun ada banyak binatang darah di laut darah, lebih dari puluhan ribu, King Feng cukup kuat dan telah mencapai tahap di mana ia mampu melakukan apapun yang diinginkannya. Hanya perlu mengarahkan pedangnya ke depan dengan lembut untuk membelah ruang, membekukan waktu, dan membunuh semua monster darah. Namun, setelah bertemu monster darah di atas tingkat Sein, barulah ia akan menganggapnya serius. Tak lama kemudian, perahu spiritual itu tiba di pusat laut darah. Ada sebuah pulau besar di sana, seukuran Lingyun. Pulau itu dulunya adalah wilayah kekuasaan Santo Laut Darah, tetapi kini telah dikuasai oleh monster darah yang tak terhitung jumlahnya. Bab 2124. Pulau Laut Darah Tingkat Suci. Santo Laut Darah menunjuk ke arah Li Qingfeng dan berkata, "Li Qingfeng, ini disebut Pulau Laut Darah Tingkat Suci, dan dulu di sanalah aku tinggal dan berlatih." Pulau ini terdiri dari sejumlah besar batu darah tingkat suci yang mengandung energi darah dari langit, laut, dan bumi, tetapi sekarang, pulau ini dihuni oleh binatang buas darah. Li Qingfeng mengerutkan kening dan menatap Pulau Laut Darah Tingkat Sein. Ia bisa merasakan aura kuat yang hanya dimiliki oleh binatang darah tingkat Sein. Lawan mereka berada jauh di atas Sein Laut Darah. Pantas saja Sein Laut Darah tak tertandingi oleh para binatang buas. Lily membuka mulutnya dan bertanya, "Santo Laut Darah, pernahkah kau melihat binatang buas darah tingkat Santo ini sebelumnya? Atau apakah mereka tiba-tiba muncul?" Sang Santa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jadi, aku belum pernah melihat monster darah setingkat Santa ini sebelumnya. Mereka datang dari dunia abisal yang terletak ratusan ribu meter di bawah laut darah. Dunia abisal sama sekali tidak dikenal." Li Qingfeng mengangguk dan berkata, "Aku tahu, mungkin ada kekuatan jahat yang kuat dan tak dikenal di dunia itu yang mengendalikan para monster darah sebagai antek-anteknya. Ayo kita bunuh monster-monster ini dulu, lalu kita masuk ke kedalaman laut darah untuk membunuh pemimpinnya." Li Qingfeng terbang ke angkasa, meninggalkan kapal rohnya, dan mendarat di udara di depan Pulau Laut Darah Tingkat Suci. Ia membuka mulutnya dan berteriak, "Binatang darah kura-kura, keluarlah dan hadapi kematianmu." Ledakan, 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 ledakan. Teriakan keras terdengar dari Pulau Sein level di Laut Darah, mengguncang seluruh area. Suara itu jelas berasal dari seekor kura-kura, dan fakta bahwa seekor kura-kura telah mengeluarkan suara seperti itu membuat kerumunan tercengang. Anak anjing hitam membuka mulutnya dan berkata, "Wow, Li Qingfeng, kau memang dewa. Bagaimana kau bisa tahu kalau binatang darah tingkat suci itu kura-kura?" Tikus pemburu harta karun berkata dengan kagum, "Tuan, Anda terlalu kuat. Anda langsung menebaknya." Li Qingfeng tersenyum tipis dan berkata, "Kita sudah sampai bahkan sebelum dia muncul. Dia pasti sangat ketakutan oleh kita sehingga dia mundur kembali ke dalam cangkangnya. Itulah sebabnya aku menduga dia adalah monster darah kura-kura." Pada saat berikutnya, seekor kura-kura raksasa terbang keluar dari Pulau Sein level di Laut Darah. Kura-kura itu panjangnya 100.000 kaki dan dapat menutupi seluruh kerajaan dengan bayangannya. Pada cangkangnya terdapat ukiran berwarna darah tingkat suci yang mengandung kekuatan luar biasa. Itu adalah binatang tingkat suci bernama penyu darah surgawi dan membuat udara di sekitarnya meledak. Retakan terbentuk di udara saat langit dan bumi terbelah. Mata penyu darah surgawi bersinar merah dengan tatapan membunuh. Ia menatap dingin ke arah Lily yang berdiri di depannya, ingin melahapnya sekaligus. "Manusia, beraninya kau tidak menghormatiku. Aku akan membunuhmu hari ini," kata kura-kura darah surgawi dengan mengerikan. Kura-kura darah surgawi membuka mulutnya dan menyemburkan cairan merah yang terdiri dari gas beracun di dalamnya. Meskipun penampilannya seperti kura-kura, ia mampu melepaskan gas beracun yang dapat bergerak sangat cepat dan membakar kehampaan. Dalam sekejap, ia muncul di hadapan Li Qingfeng. Lily tidak mempermasalahkannya sama sekali, ia memetik jarinya dan menyemburkan seberkas api merah. Begitu keduanya bersentuhan, gas beracun itu terbakar dan lenyap seketika. Li Qingfeng tersenyum dan bertanya, "Jadi, ini seranganmu. Seranganmu terlalu lemah. Beri aku serangan yang lebih kuat." Li Qingshan memilih untuk tidak terlalu agresif dan tidak menyerang kura-kura darah surgawi. Ia ingin melihat seberapa kuat kura-kura darah surgawi dan kartu apa yang ia miliki. Dengan begitu, ia bisa mendapatkan gambaran kasar tentang seperti apa bos terakhirnya. Ekspresi kura-kura darah surgawi berubah masam. Ia tahu betapa kuatnya gas beracun itu. Siapapun akan mati mengenaskan menghadapi gas itu, bahkan Santo Laut Darah pun pernah terluka karena gasnya. Ia tak pernah menyangka gerakannya akan dibalas oleh api pemuda itu. Jelas, ia bukan orang biasa, melainkan yang terhebat di antara kaumnya. Kura-kura darah surgawi berkata dengan dingin, "Manusia,
jangan berpikir kau kuat karena menghancurkan gas beracunku. Kau akan segera melihat kekuatanku. Kura-kura darah surgawi tiba-tiba mengayunkan cakarnya ke langit, membentuk cakar sepanjang 100.000 kaki yang berayun ke arah King Feng Li. Li Qingfeng sama sekali tidak gentar. Saat cakar itu mendekati wajahnya, ia mengayunkan tinju kanannya dan membentuk tinju neraka cekik. Tinju itu seukuran cakar, dengan tulisan jimat yang berkilauan di seluruh permukaannya. Tinju itu membelah seluruh kehampaan. Saat tinju neraka pencekik dan cakar raksasa penyu darah surgawi bertabrakan, ledakan keras dan bergetar dapat terdengar saat ruang mulai hancur dan retakan terbentuk di udara. Pasang surut setinggi ratusan kaki terbentuk di laut darah di bawahnya, disebabkan oleh besarnya jumlah energi di ruang angkasa. Ketika ombak jatuh dari langit, semua binatang darah di laut meledak karena kekuatannya dan berubah menjadi kabut darah. Namun, laut terbelah di depan Lily dan para monster darah pun terbelah. Secara fisik, mustahil bagi mereka untuk mendekati tubuh mereka, karena energi yang sangat besar terpancar dari mereka. Kekuatan seperti itu bahkan dapat memisahkan langit dan bumi. Ledakan. Pada saat berikutnya, tubuh penyu darah surgawi mundur saat menginjak pulau tingkat suci di laut darah, menciptakan kawah raksasa di pulau tingkat suci tersebut. Kura-kura darah surgawi menatap Li Qingfeng dengan terkejut dan berkata, bagaimana mungkin? Cakarku beratnya 5 juta pon, bagaimana kau bisa menangkisnya? Dalam dunia pengembangan diri, kura-kura dikenal karena kemampuan bertahannya. Daya rusak serangannya dikenal sama kuatnya dengan kemampuan bertahannya. Namun, ia tidak mampu melawan lawan sekuat Li Qingshan. Kura-kura darah surgawi dapat dengan jelas merasakan bahwa Li Qingfeng berada di alam yang lebih rendah daripada dirinya, karena ia hanyalah seorang santo tingkat rendah. Namun, kerusakan ledakan Li Qingfeng jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Lily tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh, kau terlalu lemah. Aku hanya menggunakan 70% dari total kekuatanku. Aku takut jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, cakarmu akan patah total. Mata merah darah penyu darah surgawi dipenuhi amarah. Ia merasa bahwa Li Qingfeng benar-benar tidak menghormatinya. Upayanya untuk membunuh Li Qingfeng menghabiskan seluruh energinya, namun Li Qingfeng bahkan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Kura-kura darah surgawi tersenyum dingin dan berkata, kau memaksaku melakukan ini. Izinkan aku untuk tidak menghormatimu. Kura-kura darah surgawi menancapkan cakar kanannya ke laut darah dan mengeluarkan batang baja yang sangat besar. Batang baja itu terbuat dari besi merah murni. Banyak tulisan kuno diukir di atasnya dalam bentuk kura-kura kecil, membentuk barisan kura-kura raksasa. Energi dan aura yang luar biasa terpancar dari batang tersebut. Bab 2125. Kekuatan altar suci hantu. Kura-kura darah surgawi menatap Lily dengan tatapan membunuh dan berkata, tongkat di tanganku bernama tongkat kura-kura hitam, dan itu adalah benda suci tingkat tinggi. Kau akan mati hari ini. Tongkat kura-kura hitam itu berkilau dengan aksara berbentuk kura-kura yang diciptakan oleh hukum Dao surgawi kura-kura kuno. Itu adalah aksara ordo tingkat suci. Kehampaan itu retak, tak mampu menahan energi yang luar biasa besar. Ombak naik dan turun di laut darah di bawahnya. Melihat kejadian itu, wajah santo laut darah berubah saat ia berkata, hati-hati, Li Qingfeng. Tongkat kura-kura hitam itu memiliki latar belakang yang hebat. Terbuat dari baja hitam berusia 100.000 tahun dan telah dipupuk oleh para santo. Senjata itulah yang melukaiku dalam satu pukulan. Lily melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, benda suci tingkat atas tidak akan bisa melukaiku. Setelah mendengar kata-kata Li Qingfeng, keraguan muncul di mata Sein Laut Darah. Ia tahu bahwa Li Qingfeng hanyalah Sein tingkat rendah yang mampu menghadapi Sein tingkat menengah. Tongkat kura-kura hitam adalah benda Sein tingkat tinggi. Untuk mengalahkannya, Li Qingfeng harus melintasi dua alam, sebuah tugas yang pada dasarnya mustahil. Lily tidak menjawab lebih lanjut perkataan Santo Laut Darah, karena ia memiliki altar Santo Hantu, harta karun yang diperolehnya di tanah terlarang Dao Hantu bermata tiga. Altar itu adalah benda suci tingkat atas dan sangat kuat, bahkan lebih kuat dari tongkat kura-kura hitam. Lily Feng menatap kura-kura darah surgawi dan berkata dengan datar, seberapa kuat tongkat kura-kura hitammu? Aku akan tetap diam sementara kau menyerangku. Kura-kura darah surgawi tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan bangga, manusia, kau sendiri yang mengatakannya. Sekarang, aku akan membunuhmu dengan satu ayunan tongkat kura-kura hitamku. Kura-kura darah surgawi menggunakan vitalitas darah di dalam tubuhnya dan mengayunkan tongkatnya, menciptakan lubang raksasa di langit dan bumi. Di jalur tongkat itu, udara retak. Saat itu, rasanya waktu telah berhenti. Angin berhenti bertiup dan hujan berhenti turun. Ombak laut darah berhenti menghantam pantai. Tongkat penyu hitam membawa kekuatan 70 juta pon dan tiba di atas kepala King Feng Li dalam beberapa saat. Li Qingfeng berkonsentrasi dan mengeluarkan altar berhantu dari cincin ruangnya, lalu melemparkannya ke langit sambil berteriak, perbesar. Altar hantu Santo mulai membesar,
tumbuh dari ukuran kepalan tangan menjadi sebesar tangki air, dan akhirnya berhenti tumbuh pada panjang 5.000 kaki. Altar hantu suci berisi energi besar yang terlalu banyak untuk kekosongan, sehingga menciptakan lubang hitam yang menganga. Pang! Saat altar hantu suci bertabrakan dengan tongkat kura-kura hitam, suara keras terdengar saat langit dan bumi meledak. Suara riuh bergema di seluruh benua api merah. Angkasa bergetar saat langit dan bumi menjadi tidak stabil. Orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa laut darah muncul dalam gelombang pasang setinggi beberapa ratus ribu meter dan bahkan dasar laut, binatang darah, dan dunia abisal dapat terlihat. Boom! Boom, boom, boom. Banyak kultivator di benua api merah berlutut di tanah dan gemetar. Wajah mereka pucat pasi. Beberapa orang berdarah dari ketujuh lubang di tubuh mereka, sementara yang lainnya pingsan. Mereka tak mampu bertahan dari baku tembak akibat benturan dua benda suci tingkat tinggi dan menderita luka parah. Untungnya, Lili dan kura-kura darah surgawi bertarung di atas laut darah. Seandainya mereka bertarung di benua api merah, benua itu akan terbelah dua. Energi tingkat Sein tidak dapat ditopang oleh ruang dan daratan biasa. Patah. Detik berikutnya, terdengar suara retakan yang jelas saat sebuah retakan muncul di tongkat kura-kura hitam. Retakan itu terlihat jelas bahkan dari kejauhan. Hal ini membuat tongkat itu tampak sangat jelek. Ekspresi kura-kura darah surgawi berubah, dan ketidakpercayaan muncul di matanya. Ia menunjuk Li Qingfeng dengan jarinya dan berkata, "Bagaimana mungkin? Tongkat di tanganku adalah bejana suci tingkat tinggi, apa yang kau gunakan untuk menghancurkannya?" Li Qingshan tertawa dingin sebelum berkata, "Tongkat kura-kura hitammu tidak sebanding dengan altar suci hantu milikku. Meskipun keduanya merupakan benda suci tingkat tinggi, milikku terbuat dari bahan yang lebih baik daripada milikmu dan beratnya juga lebih berat." King Feng Li tidak berbohong, karena altar hantu sucinya berbobot 8 juta pon, 1 juta pon lebih berat dari tongkat kura-kura hitam itu. Itulah sebabnya benturan itu menciptakan retakan raksasa pada tubuh tongkat kura-kura hitam. Retakan itu semakin membesar, membelah langit dan bumi. Binatang-binatang buas darah di sekitarnya tidak dapat bertahan melawan besarnya energi yang kacau itu dan meledak menjadi kabut darah, jatuh ke dalam laut darah. Berdiri di belakang King Feng Li, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pemburu harta karun semuanya menatapnya dengan terkejut. Sekalipun mereka tahu betapa kuatnya Ghost Sein Altar, melihatnya beraksi membuat mereka merinding. Mereka tidak ragu bahwa altar hantu suci milik King Feng Li dapat menghancurkan mereka menjadi daging giling jika mengenai mereka. Ketika Li Li melihat kekuatan altar suci hantu, ia tampak senang. Ia sudah tahu betapa kuatnya altar suci hantu, tetapi hal itu mengejutkannya. King Feng Li mengendalikan altar hantu suci dan melemparkannya ke depan dengan kuat. Jepret, jepret, jepret. Saat altar hantu suci menghantam tongkat kura-kura hitam semakin keras, retakan terus bermunculan. Meskipun tongkat kura-kura hitam itu kuat, tongkat itu tidak mengenai altar hantu suci. Tak lama kemudian, tongkat kura-kura hitam itu pun retak tak terhitung jumlahnya. Retakannya membesar seperti jaring laba-laba. Pada ayunan ke-13, tongkat kura-kura hitam itu meledak dengan suara dentuman keras. Tongkat itu hancur total, berubah menjadi debu yang berhamburan di antara langit dan bumi. Kura-kura darah surgawi tercengang. Rasa tak percaya dan terkejut memenuhi matanya. Senjata suci tingkat tinggi ini telah dimilikinya setidaknya selama 100.000 tahun dan membantunya menghancurkan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Kini, benda itu tak lebih dari debu. Kura-kura darah surgawi menatap Lili dengan ketakutan di matanya. Ia tahu bahwa manusia itu tidak hanya lebih kuat secara fisik, tetapi harta dharmanya juga tidak kalah. "Manusia, hari ini aku akan melawanmu sampai mati," kata penyu darah surgawi dengan penuh pembunuhan. King Feng Li tersenyum dan berkata, "Kemarilah, aku akan memberimu tumpangan ke neraka." Petik 2. Kesombongan penyu darah surgawi meningkat saat ia menggunakan vitalitas darahnya untuk mempersiapkan serangan. Semua orang menahan napas dan memperhatikan dengan saksama serangan itu. Namun, apa yang terjadi sesaat kemudian membuat semua orang tercengang. Kura-kura darah surgawi tiba-tiba berbalik dan terbang menuju pulau laut darah Sein level secepat anak panah. Ia tiba di pulau itu dalam beberapa saat. Melihat kura-kura darah surgawi mundur, Li tertegun. Kura-kura darah surgawi dengan arogan menyatakan bahwa mereka akan bertarung sampai mati sebelum melarikan diri seperti pengecut. Bab 2126. Teknik gravitasi 20.000 kali. Tikus pemburu harta karun berkata, "Tuan, dia benar-benar seekor kura-kura." Dia lari setelah melihat betapa kuatnya Tuan. Mendengar perkataan tikus pemburu harta karun, Li Qingshan mengangguk dan berkata, "Kupikir ia akan benar-benar bertarung melawanku sampai mati, bukan melarikan diri." Sein Laut Darah memutar matanya dan berkata, "King Feng Li, itu karena kau terlalu kuat." Ia takut mati, karena ia seekor kura-kura yang telah berlatih 10.000 tahun. Lili tersenyum tipis dan berkata,
ayo kita pergi ke Pulau Saint level di Laut Darah untuk membunuh penyu darah surgawi dulu. Lalu, kita akan pergi ke dunia abisal di Laut Darah. King Fengli mengemudikan kapal roh menuju pulau tingkat suci di Laut Darah. Pulau itu merupakan semenanjung tunggal seukuran kerajaan. Pulau itu terdiri dari bebatuan berwarna merah darah dengan berbagai bentuk dan ukuran. Monster-monster darah juga berkeliaran dalam jumlah besar. Untuk menghalangi King Fengli dan yang lainnya, kura-kura darah surgawi telah mendirikan barisan kura-kura di atas pulau tingkat suci di Laut Darah. Formasi itu setingkat Sein dan sangat kuat. Sayangnya, Li Qingfeng sangat ahli dalam formasi, dan formasi seperti itu tidak berguna baginya. Li Lili menggunakan penglihatan tajam mata kanannya dan memancarkan laser emas. Dalam sekejap mata, ia menemukan kekurangan pada susunan tingkat suci tersebut. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan melepaskan beberapa sinar cahaya kemasan. Sinar kemasan jatuh pada cacat susunan tersebut dan menciptakan ledakan, menyebabkan susunan tersebut runtuh dan meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa insiden lebih lanjut, Lili dan yang lainnya tiba di Pulau Laut Darah tingkat suci. Di dalam pegunungan, semua binatang buas darah dikendalikan oleh kura-kura darah surgawi dan mulai menyerang Lili. Jumlah binatang buas itu mencapai ratusan ribu. Bagi King Fengli, binatang darah itu tidak menimbulkan ancaman. Lili membuka mulutnya dan berteriak, menggunakan serangan gelombang soniknya. Ia membentuk raksasa singa sonik yang menyerbu ke dalam pikiran para monster darah, menghancurkan energi spiritual mereka. Detik berikutnya, semua binatang darah jatuh ke lantai dan mati, karena energi roh mereka telah meledak. King Fengli memimpin orang suci Laut Darah dan yang lainnya maju, tak lama kemudian tiba di sarang kura-kura darah surgawi. Kura-kura darah surgawi telah membangun sebuah gua besar di puncak gunung. Gua itu selebar beberapa ribu kaki, sehingga memungkinkannya untuk dimasuki. Ada penjaga di luar gua, tetapi mereka semua hanyalah pion. King Fengli mengubah para penjaga menjadi kabut darah dengan lambaian telapak tangannya. Li Lili menatap lubang raksasa itu dan berkata, keluarlah, penyu darah surgawi. Kau tidak punya tempat untuk lari. Suara mengerikan penyu darah surgawi terdengar dari dalam gua, manusia, jangan memaksakan diri. Aku sudah mengaku kalah. Kukatakan padamu, aku adalah monster darah yang lolos dari dunia abisal dan aku milik seorang guru yang sangat kuat. Jika kau berani membunuhku, guruku tidak akan memaafkanmu. Li Lili menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan berkata, jangan mengancamku dengan gurumu. Hari ini, aku di sini untuk menjaga gurumu. Jika kau tidak mau keluar dengan sukarela, aku akan memaksamu keluar. King Fengli menggunakan esensi vitalnya dan mulai bersinar dengan lingkaran cahaya kemasan. Tiba-tiba dia mengayunkan tangan kanannya dan menghantam ke depan, menciptakan lubang menganga di gunung. Ketika batu-batu itu dihantam tinju Lili, batu-batu itu hancur berkeping-keping menjadi kerikil-kerikil kecil yang tak terhitung jumlahnya. Batu-batu itu berjatuhan seperti hujan deras ke dalam gua, seolah menguburnya sepenuhnya. Kura-kura darah surgawi melarikan diri dari gua sebagai upaya terakhir. Ia menatap Li Qingfeng dengan marah dan berkata, manusia terkutuk, kau telah menghancurkan tongkat kura-kura hitamku, dan sekarang kau di sini untuk menghancurkan rumahku. Maukah kau berhenti setelah aku mati? King Fengli berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak layak. Petik 2. Li Qingshan mengayunkan altar suci hantu dan melemparkannya ke depan. Altar suci hantu itu dengan cepat membesar kembali ke ukuran semula. Altar itu berisi 80 juta pon kekuatan yang semuanya disalurkan ke tubuh kura-kura darah surgawi. Kura-kura darah surgawi ingin mempertahankan diri darinya, jadi ia menarik kembali anggota tubuh dan kepalanya, menghentikan pukulan altar hantu suci dengan cangkangnya. Sayangnya, ia meremehkan kekuatan altar suci hantu. Kekuatan sebesar 80 juta pon yang dicurahkan ke cangkangnya cukup untuk langsung memecahkan cangkangnya dan membuatnya menjerit kesakitan. Rasa sakitnya tak tertahankan. Mata penyu darah surgawi dipenuhi rasa sakit dan terkejut. Ia menyadari bahwa ia bukan tandingan altar suci hantu, senjata suci tingkat tinggi. Bahkan cangkangnya pun tak mampu menahannya. Mata penyu darah surgawi menjadi gelap ketika berkata, baiklah, sekarang aku akan menggunakan kekuatan superku. Teknik gravitasi 20.000 kali lipat, teriak penyu darah surgawi dan menggunakan teknik tersebut. Kura-kura darah surgawi membuka mulutnya dan melantunkan mantra kuno. Mantra itu adalah kekuatan super asalnya. Segel-segel hitam aneh muncul di antara langit dan bumi. Beberapa melesat keluar dari kedalaman pulau dan membentuk kekuatan penghisap yang dahsyat. Dengan suara dentuman, altar suci hantu tersedot turun dari langit, jatuh ke pulau di bawahnya, menciptakan kawah yang menganga dan dalam. Teknik gravitasi penyu darah surgawi terlalu kuat. Altar suci hantu bukan satu-satunya yang tersedot ke bawah, karena tubuh Lili, anak anjing hitam, ular pemakan langit, tikus pemburu harta karun, dan yang lainnya tersedot ke tanah, membuat mereka tak bisa bergerak. Wajah kura-kura darah surgawi pucat pasi karena telah menguras semangat dan vitalitas darahnya.
Ia hampir tidak pernah menggunakan energi sebanyak ini. Kura-kura darah surgawi menatap Li Qingfeng dan berkata dengan nada haus darah, "Manusia terkutuk, kau memaksaku menggunakan kekuatan super garis keturunanku. Aku akan membunuhmu selagi kau tak bisa bergerak." Kura-kura darah surgawi merangkak menuju Lili. Meskipun seekor kura-kura, ia tetap lincah dan tiba di depan Lili dalam sekejap mata. Kura-kura darah surgawi mengayunkan cakarnya, membentuk cakar kura-kura raksasa yang mengincar dada Lili. Seolah-olah kura-kura itu ingin mencabik-cabik jantungnya untuk meredakan amarahnya. Pang! Dengan suara keras, cakar tajam penyu darah surgawi menghantam dada Lili. Suaranya menggema di seluruh atmosfer. Detik berikutnya, tubuh kura-kura darah surgawi terdorong mundur, merasakan nyeri tajam di cakarnya. Ia mendapati kuku-kukunya hancur berkeping-keping akibat benturan tersebut. Kura-kura darah surgawi memandang ke depan dan mendapati bahwa King Feng Li tidak terluka dan menatapnya dengan pandangan mengejek. Kura-kura darah surgawi berkata dengan terkejut, "Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana tubuhmu bisa sekuat ini? Bahkan cakar hantu tingkat suciku pun tidak bisa melukaimu." Bab 2127. Membunuh penyu darah surgawi. Kali ini, kura-kura darah surgawi benar-benar terkejut. Retaknya cangkangnya jauh lebih mengejutkan daripada hancurnya harta dharmanya. Meskipun kaki King Feng Li tersedot oleh teknik gravitasi 20.000 kali milik penyu darah surgawi dan tidak dapat bergerak sedikit pun, dia masih dapat menggunakan saripati vital dan energi rohnya dengan mudah. Ketika kura-kura darah surgawi menyerang King Feng Li dengan cakarnya, King Feng Li telah menggunakan tubuh api penyucian fana dan menutupi tubuhnya dengan skrip neraka hitam untuk bertahan melawan serangan itu. Tubuh King Feng Li sangat kokoh dan tidak dapat digores oleh orang suci tingkat menengah. Li Lili menatap kura-kura darah surgawi dan berkata dengan lesu, "Seranganmu terlalu lemah. Pantas saja kau kura-kura tua. Kau sudah hidup terlalu lama dan kehabisan tenaga." Setelah mendengar ejekan Lili, amarah muncul di mata kura-kura darah surgawi. Hal yang paling dibencinya adalah dipanggil kura-kura tua, karena itu jelas merupakan penghinaan baginya. Bagi spesies kura-kura, hidup selama beberapa ratus ribu tahun adalah hal yang mudah. Beberapa kura-kura tingkat suci yang lebih kuat telah berlatih selama jutaan tahun. Kura-kura darah surgawi baru berlatih selama 100.000 tahun dan dianggap sebagai salah satu yang termuda dalam keluarga kura-kura. Kura-kura darah surgawi menatap Li Qingfeng dengan tatapan membunuh, dan berkata, "Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu." Kura-kura darah surgawi mengayunkan cakarnya lagi, memusatkan cahaya hitam yang mengandung energi dahsyat yang menghancurkan kehampaan. Teknik itu unik untuk spesies kura-kura. Kali ini, ia membidik kepala Li Qingfeng. Sayangnya, kepala Li Qingfeng seolah terbuat dari dinding baja yang menangkis cakarnya, karena kukunya telah patah oleh tengkoraknya. King Feng Li tidak memperhatikan penyu darah surgawi saat dia dengan hati-hati menganalisis teknik gravitasi yang digunakannya. King Feng Li telah mempelajari teknik gravitasi sebelumnya dan sangat peka terhadap alam gravitasi. Dia sudah bisa menggunakan teknik gravitasi 15.000 kali, tetapi penyu darah surgawi telah menggunakan teknik gravitasi 20.000 kali, yang mana 5.000 kali lebih kuat dari tekniknya sendiri. Li Lifeng mengamati teknik tersebut dengan saksama. Kemampuan komprehensifnya sangat kuat, dan ia dengan cepat mempelajari cara menggunakan teknik gravitasi lawannya. Setelah itu, King Feng Li menggunakan teknik lawan dan mulai bergerak sesaat. King Feng Li memahami bahwa ia memiliki kendali penuh atas teknik gravitasi 20.000 kali milik penyu darah surgawi dan ia dapat menggunakannya dengan mudah. Saat melihat kaki King Feng Li bergerak, keterkejutan dan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Kura-kura darah surgawi mengulurkan cakarnya dan menunjuk ke arah Li Qingfeng sebelum berkata, "Bagaimana mungkin? Bahkan seorang suci tingkat menengah pun tak mampu bergerak di bawah teknik gravitasi 20.000 kali lipatku. Bagaimana mungkin seorang suci tingkat rendah sepertimu bisa bergerak?" Li Qingfeng tersenyum tenang dan berkata, "Apa kau benar-benar berpikir kau satu-satunya yang tahu? Kenapa kau tidak mencoba mencicipi punyaku? Alam gravitasi, teknik gravitasi 20.000 kali lipat." Li Qingshan menggunakan alam gravitasinya dan membentuk pusaran hitam raksasa dalam lingkaran dengan radius 100.000 kaki. Pusaran hitam itu adalah gravitasi. Pusaran itu telah menyedot tubuh penyu darah surgawi ke pulau dan melumpuhkannya. Mata kura-kura darah surgawi dipenuhi rasa takjub dan takut. Ia tak pernah menyangka manusia akan sekuat itu hingga bisa langsung mempelajari teknik gravitasi 20.000 kali lipatnya. Kemampuan komprehensif seperti miliknya sungguh luar biasa. Li Lili melompat dengan jinjit dan melayang ke udara. Sesaat kemudian, ia tiba di atas kura-kura darah surgawi. Li Qingfeng mengayunkan tinju kanannya dan membentuk tinju selebar 100.000 kaki dengan esensi vital, yang diarahkan ke tubuh penyu darah surgawi. Kura-kura darah surgawi terkejut dan ingin menghindar, tetapi ia tak bisa bergerak sedikitpun. Ia hanya bisa menyaksikan tinju Li Qingshan mengenai cangkangnya dengan sia-sia. Pang! Dengan suara gemuruh,
sebuah lubang raksasa tercipta di cangkang kokoh penyu darah surgawi akibat pukulan Lily. Cangkang itu tidak mampu menahan kekuatan pukulan Lily. Bagi para kultivator diri dan binatang buas lainnya, kekuatan terbesar kura-kura darah surgawi adalah pertahanan cangkangnya. Bagi Li Qingfeng, pertahanan terkuat pun tetap tidak sebanding dengan tinju neraka pencekiknya. Lily telah menguasai tinju ke-8 dari tinju neraka pencekik. Dengan satu pukulan, ia mampu menghancurkan separuh planet. Binatang buas darah tingkat Sein tingkat menengah bukanlah tandingannya. Kura-kura darah surgawi pada dasarnya adalah sepotong daging di talenan. Ia tidak bisa bergerak dan berada di bawah belas kasihan orang lain. Tubuhnya dianiaya oleh Li Qingfeng. Li Qingshan mengayunkan tinju neraka cekiknya dan membentuk bayangan-bayangan yang menghantam cangkang kura-kura darah surgawi tanpa henti. Satu pukulan, 2, 3, 4, 5. Pang, 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 pang. Saat suara keras itu terdengar, cangkang kura-kura darah surgawi memiliki semakin banyak lubang hingga tidak dapat dihitung. Tinju neraka yang mencekik menghancurkan bagian atas cangkang kura-kura sepenuhnya. Dengan ledakan keras, tubuh kura-kura darah surgawi meledak menjadi potongan-potongan daging yang lenyap di atmosfer. Perbesar. Dari ruang pikiran kura-kura darah surgawi, sebuah darah yang baru lahir terbang keluar. Itu adalah jiwa kura-kura yang mencoba melarikan diri. Li Qingfeng mencibir, matanya memancarkan tatapan dingin dan mematikan. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas energi kemasan. Energi emas mengoyak ruang dan menembaki jiwa penyu darah surgawi, membelah darahnya yang baru lahir menjadi dua dan membunuh jiwanya. Binatang-binatang buas di pulau itu menyaksikan kejadian itu dengan ketakutan di mata mereka. Kura-kura darah surgawi adalah raja dan pemimpin mereka yang kuat. Kini, ia dikalahkan oleh Li Qingfeng dengan mudah. Bahkan jiwanya pun tak bisa lepas. Mereka ketakutan setengah mati di tangan Li Qingfeng. Beberapa orang berbalik untuk melarikan diri dari Li Qingfeng, tetapi upaya mereka sia-sia karena Li Qingfeng tidak berencana membiarkan mereka pergi hidup-hidup. Ia menggunakan teknik gravitasi 20.000 kali lipat untuk melumpuhkan tubuh monster-monster darah ini, menghisapnya ke tanah. Dia melambaikan tangan kanannya dan membentuk telapak tangan raksasa yang terbuat dari saripati vital. Telapak tangan itu menutupi seluruh pulau sebelum Li Qingfeng menamparnya, mengubah monster darah menjadi kabut darah dan memungkinkan mereka mengikuti jejak penyu darah surgawi. Li Qingfeng tak kenal ampun terhadap musuh jahat seperti mereka. Ia akan mencabut mereka dari akar-akarnya dan membersihkannya. Tiba-tiba, Li Qingfeng mengerutkan kening saat ia merasakan gelombang energi raksasa di tubuh kura-kura darah surgawi. Itu adalah inti iblis dari kura-kura darah surgawi. Mata Lily dipenuhi kegembiraan. Itu adalah inti iblis dari binatang darah kelas menengah. Jika ia memberikannya kepada tikus pemburu harta karun, kekuatannya bisa meningkat drastis dalam waktu singkat. Bab 2128. Evolusi tikus pemburu harta karun. Di sisi Lily, ada anak anjing hitam dan ular pemakan langit, yang keduanya merupakan binatang tingkat suci, serta tikus pemburu harta karun, yang hanya berada di tingkat raja. Itulah sebabnya Lily sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Begitu kekuatannya meningkat, ia akan mampu menemukan lebih banyak harta dharma untuk King Feng Li. Altar hantu suci ada di tangan King Feng Li berkat tikus pemburu harta karun. Lily menegangkan tangannya dan membentuk daya hisap yang kuat. Dengan pusaran angin, inti iblis penyu darah surgawi terbang ke tangannya. Binatang-binatang iblis di dekatnya memandang inti iblis itu dengan penuh nafsu, berharap merekalah yang akan mendapatkannya. Meskipun Black Puppy sudah menjadi santo iblis tingkat menengah, ia ingin menjadi sekuat mungkin. Adapun ular pemakan langit, ia adalah santo iblis tingkat rendah. Ia pernah diganggu oleh anak anjing hitam sebelumnya dan sangat ingin menjadi santo iblis tingkat menengah agar tidak diganggu lagi. Adapun tikus pemburu harta karun, ia juga menatap inti iblis dengan penuh hasrat. Ia tahu bahwa jika ia menyerap inti iblis, ia dapat menembus ke tingkat santo iblis tingkat menengah dan tidak akan takut lagi pada anak anjing hitam. Namun, tikus pemburu harta karun tahu bahwa ia baru mengikuti Lily dalam waktu yang singkat. Dua binatang iblis lainnya telah mengikuti Lily dalam waktu yang paling lama, dan inti itu akan menjadi milik mereka. Lily memegang inti iblis itu sambil mengamati ketiga binatang iblis itu. Ia sudah punya ide untuk memberikan inti iblis itu kepada tikus pemburu harta karun. Li Qingshan menatap anak anjing hitam dan ular pemakan langit sebelum berkata, kalian berdua sudah menjadi binatang suci dan bisa bertahan. Kita akan pergi ke jurang di Laut Darah, yang akan sangat berbahaya. Kita akan membiarkan tikus pemburu harta karun menjadi lebih kuat dulu. Setelah King Feng Li berbicara, dia melemparkan inti iblis kura-kura darah surgawi ke tikus pemburu harta karun. Tikus pemburu harta karun tercengang saat menangkap inti iblis itu. Ia sangat terkejut. Dengan wajah terkejut dan suara tergagap, ia berkata, Tuan, apakah Anda memberikan inti penyu darah surgawi kepadaku? Lily mengangguk dan menjawab, ya, ini untukmu. Seraplah dengan cepat, dan ketika kau mencapai tingkat binatang iblis suci,
kita akan menuju ke jurang laut darah di bawah. Tikus pemburu harta karun gemetar dan matanya berkaca-kaca. Ia membungkuk hormat kepada Li Qingfeng dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, guru. Saya akan berusaha sekuat tenaga. Tanpa ragu, tikus pemburu harta karun menemukan tempat aman di pulau itu, memasukkan inti iblis ke dalam mulutnya, dan mulai menyerapnya. Tikus pemburu harta karun adalah binatang iblis yang kuat dari zaman kuno. Hanya satu yang akan muncul dalam 100.000 tahun, dan ia juga memiliki kekuatan super. Namun, ia belum pernah menemukan kesempatan yang tepat, dalam hal ini, inti iblis yang kuat. Kali ini, King Feng Li telah memberinya inti iblis dari seorang santo iblis tingkat menengah dan memberinya bantuan besar. Tikus pemburu harta karun menggunakan mantra kekuatan super spesies tikus dan memancarkan aura hitam. Aura cahaya hitam itu bersinar di seluruh atmosfer, menciptakan tulisan di udara dan tanah. Naskah itu mengandung kekuatan dan aura yang mengerikan. Setelah beberapa saat, tikus pemburu harta karun menyerap inti iblis sepenuhnya dan mengubahnya menjadi energi murni yang mengalir melalui tubuh, kulit, otot, tulang, dan akhirnya ke perut bagian bawahnya. Energi tersebut mulai mengembun menjadi inti iblisnya sendiri. Orang-orang bisa melihat dengan mata telanjang perubahan yang terjadi pada tubuh tikus pemburu harta karun. Sebelumnya, bulunya hitam, tetapi sekarang berubah menjadi merah darah. Pada saat yang sama, gelombang energi raksasa mengalir keluar dari tubuh tikus pemburu harta karun yang berwarna darah. Energinya setara dengan energi suci. Tikus pemburu harta karun bukanlah binatang biasa, karena ia disukai oleh surga dan memiliki kekuatan super yang luar biasa, yang berasal dari zaman kuno. Dalam sekejap, inti iblis kura-kura darah surgawi diserap sepenuhnya dan diubah menjadi sumber energinya sendiri. Setelah 15 menit, tikus pemburu harta karun berdiri dan energi kekacauan terpancar dari tubuhnya. Energi itu membuat atmosfer dan tanah bergetar saat sebuah naskah jimat tingkat suci jatuh dari langit. Naskah itu merupakan penghargaan bagi binatang iblis yang mencapai tingkat suci. Mata tikus pemburu harta karun bersinar merah sebelum menembakkan dua sinar laser merah ke arah laut darah, menciptakan gelombang setinggi beberapa ribu kaki. Melihat evolusi tikus pemburu harta karun, mata Lily dipenuhi kegembiraan. Ia tahu bahwa tikus itu sedang berevolusi menjadi spesies yang kuat. King Feng Li dapat dengan jelas merasakan kekuatan yang meluap dari tubuh tikus pemburu harta karun dan tidak lebih lemah dari anak anjing hitam. Tentu saja, tikus pemburu harta karun tidak akan sebanding dengan anak anjing hitam jika mereka bertarung, karena anak anjing hitam telah bertarung jauh lebih lama dan memiliki lebih banyak pengalaman bertempur. Namun, pertarungan antara tikus pemburu harta karun dan anak anjing hitam dapat melibatkan penggunaan beberapa ratus gerakan. Ular pemakan langit memandang tikus pemburu harta karun dengan iri, karena ia satu-satunya binatang suci tingkat rendah yang mengikuti Lily. Wajar saja jika ia merasa iri. King Feng Li menatap ular pemakan langit, tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sambil tersenyum, King Feng Li berkata, "Jangan khawatir, lain kali kita bertemu inti iblis dari seorang santo iblis tingkat menengah, itu akan menjadi milikmu." Petik 2. Ular pemakan langit dengan gembira menjawab, "Bagus. Ayo cepat dan menuju jurang laut darah." Ular pemakan langit tak sabar untuk memasuki jurang yang mengerikan itu. Meskipun jurang itu gelap dan penuh teror, ular pemakan langit yakin bahwa dengan kehadiran Li Qingfeng, tak ada yang bisa menjadi ancaman, karena Li Qingfeng sangat kuat dan dapat dengan mudah membunuh binatang suci tingkat menengah. Tikus pemburu harta karun berbalik dan membungkuk hormat kepada Lily, lalu berkata, "Terima kasih guru, terima kasih telah menganugerahkan inti suci tingkat menengah kepadaku. Berkat karuniamu, aku berhasil menjadi binatang suci tingkat menengah." Lily melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu terlalu sopan. Ayo kita tinggalkan pulau ini dan pergi ke jurang laut darah." Lily tidak tahu banyak tentang jurang laut darah. Satu-satunya orang yang tahu adalah Santo Laut Darah. Orang suci itu memimpin King Feng Li dan yang lainnya menuju ke kedalaman laut darah. Laut darah mengandung aura mengerikan dan sejumlah besar binatang buas darah. Namun, karena Lily telah membunuh kura-kura darah surgawi, semua binatang buas darah itu berlarian menyelamatkan diri ketika melihatnya, takut menyerang. Beberapa binatang darah tingkat suci yang terlalu percaya diri tidak takut sama sekali terhadap King Feng Li. Seekor cumi-cumi darah raksasa dengan panjang beberapa ribu kaki dan puluhan ribu tentakel menyerang Lily. Dengan tamparan ringan dari Lily, cumi-cumi itu meledak. Melihat kejadian itu, para monster darah melarikan diri ketakutan. Bab 2129. Jurang Laut Darah. Laut darah sungguh dalam, dengan dasar laut 100.000 meter di bawah permukaan. Semakin dalam mereka masuk, lingkungannya menjadi lebih bertekanan, aroma darah semakin pekat, dan jumlah monster darah meningkat. Binatang darah jenis ikan ini berkelompok dalam jumlah jutaan dan mereka menyerang King Feng Li. Mata King Feng Li dingin saat dia berkata, "Benda-benda terkutuk ini, apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa membunuhku?"
Lily membuka mulutnya dan menggunakan auman singa, menciptakan serangan gelombang sonik yang kuat. Gelombang sonik tersebut memasuki kepala monster darah tipe ikan, merobek energi spiritual mereka. Mayat mereka mengering dan melayang di atas lautan darah. Li Qingfeng melirik Sein Laut Darah dan bertanya, apakah monster darah di Laut Darah sudah tidak lagi di bawah kendalimu? Santo Laut Darah tertawa getir sebelum menggelengkan kepala dan berkata, ya, aku tidak mengendalikan monster darah lagi. Mereka dikendalikan oleh pikiran kawanan di jurang Laut Darah. Aku tidak tahu apa yang dia gunakan untuk mengendalikan monster-monster itu. Li Qingfeng mengangguk dan menjawab, baiklah. Kita akan mencari tahu nanti saat kita sampai di jurang. Sein Laut Darah memimpin jalan sementara Li Qingfeng dan yang lainnya membantai monster darah. Li Qingfeng memperkirakan jumlah monster yang terbunuh lebih dari 1 miliar. Kemudian, Lily tidak dapat mengingat berapa banyak monster darah yang telah ia bunuh. Monster darah yang menghalangi jalan mereka terus-menerus dihancurkan oleh serangan gelombang sonik atau tinju neraka pencekiknya. Tak satu pun yang tersisa hidup karena mereka semua menjadi bagian dari lautan darah mereka sendiri bercampur dengan darah lautan. Dalam waktu 15 menit, mereka telah mencapai dasar laut, yang berada 150.000 meter di bawah permukaan. Di dasar laut, tekanan yang luar biasa terasa di atas mereka. Manusia normal manapun akan hancur berkeping-keping, bahkan sebelum mencapai dasar laut. Karena Li dan yang lainnya adalah orang suci, mereka sama sekali tidak takut dengan tekanan itu. Jari ramping orang suci Laut Darah menunjuk ke celah di depan mereka dan berkata, Qingfeng Li, itu jurang Laut Darah. Penglihatan Li terfokus dan ia melihat ke arah yang ditunjuk oleh Santo Laut Darah. Ia menemukan sebuah retakan raksasa di dasar laut. Perpecahan itu berlanjut sejauh bermil-mil dan tampak tak berujung. Air dan kabut berdarah mengalir keluar dari celah itu. Aura mengerikan terpancar dari jurang dan membuat monster darah itu takut dan menjauh. Qingfeng Li menggunakan energi rohnya dalam upaya mendeteksi isi jurang tersebut. Sayangnya, saat energi roh Qingfeng Li turun beberapa ratus meter ke bawah, dia bertemu dengan semburan roh iblis darah. Roh iblis darah itu tampak seperti monster laut raksasa yang sangat kuat dan menakutkan. Ia membuka mulutnya yang menganga dan menggigit energi spiritual Li, mencoba mencabik-cabiknya. Qingfeng Li mendengus dingin dan berkata, aku rasa kau tidak bisa melawan energi spiritualku. Petik 2. Lily mengendalikan energi spiritualnya, menciptakan pusaran hitam dengan daya hisap yang kuat. Pusaran itu mulai menyedot roh iblis darah ke arah Lily. Akan tetapi, roh iblis darah juga membentuk pusaran merah, yang melawan pusaran hitam milik Qingfeng Li. Dua sinar energi roh bertabrakan beberapa ratus meter ke dalam jurang. Sejumlah besar air laut terbuang dan menghancurkan monster-monster darah yang kuat itu hingga berkeping-keping. Segala sesuatu di sekitar menjadi keruh karena kabut darah. Pandangan kabur seolah-olah terjadi gempa bumi dahsyat. Detik berikutnya, puncak berwarna darah itu mundur ke kedalaman jurang. Jelas sekali itu bukan tandingan energi spiritual Li Qingfeng. Qingfeng Li tersenyum ringan dan menarik kembali energi rohnya alih-alih mengejarnya. Ia tahu bahwa jurang lautan darah itu tak terduga, dan tidak menyadari seberapa dalamnya sebenarnya. Ia takut memasukinya tanpa tindakan pencegahan akan membahayakan energi spiritualnya. Ketika Santo Lautan Darah melihat kejadian itu, rahangnya ternganga. Dengan terkejut, ia berkata, Qingfeng Li, kau terlalu kuat. Sebelumnya, energi spiritualku langsung terpantul. Aku tak percaya kau baik-baik saja. Lily tersenyum tipis tanpa berkata sepatah kata pun. Meskipun ia hanya seorang Santo tingkat rendah, energi spiritualnya sangat kuat dan sebanding dengan Santo tingkat menengah. Puncak darah bukanlah tandingannya. Namun, Lily menemukan bahwa ada kekuatan jahat di dalam pusaran darah tersebut. Energi spiritualnya tidak mampu memadamkan kekuatan tersebut dan membiarkannya lolos. Lily merasa ada kekuatan yang tidak biasa di bawah jurang laut darah, dan kekuatan itu sama sekali berbeda dengan kekuatan yang ada di benua api merah. Kekuatan itu bukan milik seorang kultivator sejati, melainkan milik entitas jahat. Li Qingshan melirik Sein Laut Darah dan bertanya, apakah kamu pernah ke jurang sebelumnya? Sang Santo Laut Darah menggelengkan kepalanya dan menjawab, sejak aku menjadi penguasa Laut Darah, aku sudah tahu keberadaan jurang itu. Guruku pernah berkata bahwa ada bahaya besar di dalamnya dan aku tidak boleh mendekatinya, itulah sebabnya itu adalah area terlarang. Itulah area terlarang yang sebenarnya di benua api merah. Lily mengangguk, karena ia merasa jurang Laut Darah berbeda dari 3 area terlarang lainnya yang telah ia bersihkan. Perasaan itu adalah sebuah prediksi. Lily, penguasa planet benua api merah, menguasai seluruh benua. Ia jelas harus mempertimbangkan ratusan miliar manusia di benua sebelum meninggalkan mereka. Jika entitas jahat itu meletus, ia mungkin akan menghabisi seluruh umat manusia di benua api merah. Jadi, sebelum pergi, ia harus menyingkirkan bahaya dari jurang Laut Darah. Li Qingshan merenung sejenak sebelum berkata,
aku telah memutuskan untuk menjelajahi kedalaman jurang laut darah. Mau ikut denganku? Jika kau merasa terancam, kau bisa mundur. Sang Santo Laut Darah menggelengkan kepalanya dan berkata, aku ikut denganmu. Aku juga bagian dari benua api merah, dan aku seharusnya menguasai Laut Darah. Sekarang, setelah bawahanku dikendalikan oleh kekuatan jahat dan aku harus menyaksikan mereka mati dengan mengerikan, hatiku sakit. Aku harus tahu siapa yang telah mengendalikan mereka, dan aku akan mencabik-cabiknya. Lily mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan memimpin jalan. Kau dan para monster iblis harus mengikuti dari belakang dan berusaha untuk tidak terpisah, karena bahaya besar mengintai di depan. King Fengli melangkah menuju jurang Laut Darah. Bab 2130. Rumput Darah Kuno. King Fengli memimpin kelompok itu menuju jurang Laut Darah, tetapi saat mereka berjalan beberapa ratus meter keluar, King Fengli mengerutkan kening saat dia merasakan kekuatan yang kuat di laut di bawah. Kekuatan itu menyerang kelompok itu dari keempat sisi dan membuat mereka tegang. Berjalan pun menjadi sulit. Lily membuka mulutnya dan berkata, semuanya, gunakan esensi vital kalian dan pertahankan posisi bertarung kalian. Begitu kalian menghadapi bahaya, segera serang. Orang suci Laut Darah, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pemburu harta karun semuanya mengangguk dan mendengarkan perintah King Fengli. Karena mereka tahu bahwa Li King Feng sangat peka terhadap bahaya. Karena Li King Feng telah menyebutkan bahaya, itu berarti bahaya sudah dekat. Li King Feng memimpin jalan dan turun beberapa ratus meter. Mereka sudah berada 1000 meter di bawah permukaan. Saat itu, Li King Feng tiba-tiba menghentikan langkahnya. King Fengli berkonsentrasi dan mengeluarkan pedang suci Yin yang dari cincin interspatialnya, saat dia merasakan bahaya mendekat. Perbesar. Sebutir rumput laut hijau melesat keluar dari kedalaman jurang Laut Darah. Rumput laut hijau itu benar-benar berbeda warnanya dari Laut Darah. Rumput laut itu menembus ruang dan melesat ke arah tubuh Lily. Lily King Feng mengayunkan pedang suci Yin Yang-nya ke arah rumput laut hijau. Seketika, rumput laut itu terbelah dua. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat kelompok itu semakin terkejut. Rumput laut yang patah itu tumbuh dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya, menunjuk ke arah Li King Feng. Mata Li King Feng dingin dan berkata, menarik, dia tahu cara tumbuh. Coba kulihat berapa kali kamu bisa tumbuh. King Fengli mengayunkan pedangnya 100 kali berturut-turut dan memotong rumput laut menjadi 100 bagian, akhirnya membunuhnya. Tiba-tiba, alis mata King Fengli berkerut, saat dia mendapati wajah orang suci Laut Darah pucat pasi, seolah dia melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Lily membuka mulutnya dan bertanya, Santo Laut Darah, kau baik-baik saja. Kenapa kau begitu takut melihat rumput laut hijau? Santo Laut Darah tersenyum pahit dan berkata, King Fengli, kau tidak tahu bahwa rumput laut jenis ini disebut rumput darah kuno dan sangat jahat. Rumput ini dianggap telah punah selama 100.000 tahun di Laut Darah. Aku tidak pernah menyangka akan melihatnya di jurang Laut Darah. Dari penuturan orang suci Laut Darah, King Fengli menemukan betapa jahat dan kuatnya rumput darah kuno itu. Pada zaman kuno, ia adalah organisme laut jahat yang merupakan tumbuhan. Ia dulunya hidup dari darah para pembudidaya diri, manusia, dan binatang iblis. Ia adalah organisme yang jahat. Mereka juga sangat kuat. Bahkan orang suci pun tak mampu membunuh mereka. Mereka biasanya hidup berkelompok, ribuan orang atau lebih. Lily Qingshan baru saja membunuh satu, dan itu berarti di kedalaman jurang, setidaknya akan ada beberapa ribu lagi. Hal itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh orang suci Laut Darah, itulah sebabnya ia khawatir. Lily menepuk punggung orang suci Laut Darah dan berkata, jangan khawatir. Aku punya cara untuk mengatasi rumput darah kuno, berapapun jumlahnya. Itu mudah bagiku. Merasakan telapak tangan King Fengli di bahunya, rona merah muncul di wajah orang suci Laut Darah. Ini pertama kalinya ia merasakan sentuhan intim seperti itu dengan seorang pria, wajar saja jika ia merasa gugup. Jantungnya berdebar kencang seperti anak rusa yang melompat-lompat tak terkendali. Lily tidak menyadari perubahan pada Santo Laut Darah. Ia hanya berusaha menghibur Santo Laut Darah, karena ia adalah temannya dan telah membantunya melawan Raja Api Merah. King Fengli tersenyum ringan dan berkata, mari kita masuk lebih dalam ke jurang Laut Darah. Petik 2. Lily memimpin jalan, tetapi setelah berjalan beberapa langkah, ia berhenti lagi. Ia berkata, semuanya, bersiaplah. Ada bahaya yang mendekat. Perbesar, 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 perbesar. Dari bawah Blood Sea Abyss, beberapa ribu rumput laut hijau keluar. Rumput laut hijau itu semuanya berduri tajam dan panjangnya beberapa ratus meter. Permukaannya berkilau dingin, memancarkan aura pembunuh. Mereka mengepung Li dan kelompoknya dari keempat sisi. Ekspresi orang suci Laut Darah berubah saat dia berkata, sial, kita dikelilingi oleh sekelompok rumput darah kuno. Tanpa ragu, Li King Feng menebas mereka dengan pedang suci Yin Yang-nya.
Ia mengayunkannya beberapa ratus kali dan membelah rumput yang tak terhitung jumlahnya menjadi 2. Namun, di saat berikutnya, rumput laut itu berkumpul bersama. Mereka bagaikan organisme utuh yang tak terhancurkan oleh satu pukulan pun dari Li Qingfeng. Pada saat yang sama, orang suci laut darah, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan tikus pemburu harta karun semuanya menggunakan kekuatan super mereka untuk menyerang, menghancurkan rumput laut di sekitar mereka. Namun, dalam sekejap, rumput laut itu menyatu kembali. Seolah-olah mereka abadi, dan betapapun mereka berusaha, rumput darah kuno itu tak dapat dibunuh. Tak lama kemudian, 10.000 helai rumput menyatu kembali. King Feng Li dan yang lainnya tidak dapat lagi melihat air laut karena mereka dikelilingi oleh rumput darah kuno berbentuk sangkar raksasa, menjebak mereka di dalamnya. Wajah tikus pemburu harta karun tampak serius saat berkata, "Tuan, rumput laut purba ini sangat jahat dan kuat. Begitu mereka menembus kita, mereka akan menghisap kita hingga kering. Kita takkan sanggup menahan serangan mereka yang tak henti-hentinya." Li Lili menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak percaya mereka abadi dan aku tidak bisa membunuh mereka. Bahkan yang abadi pun akan mati, dan rumput laut hijau ini hanyalah tanaman tingkat suci." Tikus pemburu harta karun tersenyum pahit dan berkata, "Tuan, Anda benar. Untuk melenyapkan rumput darah kuno ini, kita harus menemukan bila utamanya dan membunuhnya. Namun, ini adalah tugas yang sangat sulit dan belum pernah dilakukan oleh siapapun sejak zaman dahulu." Li Qingshan tersenyum tipis dan berkata, "Hanya karena orang lain tidak dapat menemukannya, bukan berarti aku tidak dapat menemukannya." Li Lili menggunakan kewaskitaannya dan memancarkan sinar keemasan menembus kehampaan, mencari bila utama rumput darah kuno. Namun, rumput darah kuno jumlahnya terlalu banyak. Lili tidak dapat menemukan bila utama di antara puluhan ribu bilah rumput. Ia menghabiskan setengah jam mencarinya, tetapi semua usahanya sia-sia. Keraguan muncul di mata Li Qingfeng saat ia bertanya, "Bagaimana mungkin? Semua rumput laut ini terlihat sama, mengapa mereka tidak memiliki bilah utama?" Saat Li Lili ragu dan tak bisa menemukan jawabannya, suara Kaisar Malam Kegelapan muncul di benaknya, "Si kecil, bilah utamanya ada di dasar jurang laut darah, bukan di sini. Ia mengendalikan rumput laut ini untuk menyerangmu." Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.